untuk Alista Aquarista Iya. bisa hidupkan? Ya, oke, sudah. Iya, saya mau menanyakan ke Dokter Adi yang untuk Surfanta. Dokter, kan itu bisa diulang lagi ya untuk pemberiannya. Nah, itu kan dari kulkas terus ditaruh di suhu ruang. Untuk kan biasanya itu kalau pemberian Surfanta itu ada yang sisa kan, Dok? Itu tuh bisa diberikan lagi atau kita harus buka dus yang terbaru? Terus yang kedua, kalau dulu pengalaman saya di Surabaya kan pada saat pemberian Surfanta itu bayinya itu dimiringkan ke kiri, ke kanan, terus kakinya agak diangkat. Itu masih digunakan lagi enggak sih, Dok? Gitu. Terima kasih. Baik. Saya jawab langsung aja ya, Mas. Ya, boleh, Dok. Ya, terima kasih Mbak Alista, pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama, pengulangannya bagaimana? Yang jelas kita harus berpikir, ini kan mahal harganya, Mbak. Iya. Jadi surfaktan harus kalau diulang harus benar-benar ada indikasinya. Biasanya kalau kita anggap kebutuhan oksigen masih di atas 30%, kalau kita foto masih HMD-nya RDS-nya grade 3, grade 4 gitu, masih berat gitu. Kita pikir ulang. Nah, ulang itu ada penelitian yang mengulangnya 2 jam kemudian dengan 6 jam kemudian nggak ada bedanya. Jadi kita pakai 6 jam aja. Kalau saya pribadi pakai 6 jam. Tapi kalau Mbak mau pakai 2 jam, 3 jam, 4 jam juga terserah. Tapi ada penelitian yang bilang 2 sama 6 jam nggak ada bedanya. Jadi kita ulang 6 jam. Nah, surfaktan, ya, salah satunya mereknya yang tadi yang Mbak sebutkan ya, itu isinya satu vialnya 8 mili. Biasanya kalau bayinya kecil, bayi biasanya dapat surfaktan bayi-bayi kecil, 4 mili per kilonya, itu seringkali masih ada sisa sekali kasih. Nah, kalau kita lihat dari brosurnya, surfaktan itu tidak bisa digunakan kalau sudah dibuka, di-open, diambil kalau lebih dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam masih bisa, Mbak. Jadi, kalau praktek yang saya kerjakan, biasanya saya akan gunakan kalau memang masih bersisa itu sampai 23 jam, Mbak. Gitu. Seandainya saya harus mengulang, misalkan saya berikan jam 6 malam, 6 sore, maka ternyata masih belum bagus, saya ulang lagi jam 12, ya bisa lagi ulang lagi jam 6 pagi berikutnya, pokoknya sebelum jam 6 sore 24 jam selanjutnya masih bisa, Mbak. Itu teorinya. Nah, kalau lihat dari brosurnya ya. Terus pertanyaan berikutnya apa tadi, Mbak? Jadi lupa saya. Apa posisinya, Dokter? Posisi ya. 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 Jadi kalau lihat dari kita teori tadi bahwa gravitasi sangat menentukan distribusi surfaktan. Nah, jadi teorinya kalau dimiringin maka surfaktannya akan ketarik ke daerah yang paling bawah, teorinya gitu. Itu kita pakai, Mbak, sampai ada penelitian dari Turki. Dokter-dokter di Turki neliti posisinya satu posisi sama sama 4 posisi, miring kiri, miring kanan, miring bawah gitu ya, yang Mbak kerjakan, atau 2 posisi diteliti, beda nggak hasilnya? Ternyata nggak beda, Mbak. Mau posisinya satu posisi atau 4 posisi. Itu kalau nggak salah tahun sekitar 2013-an, 2014-an. Setelah itu kita udah meninggalkan lagi memiring-miringkan bayinya. Karena selain itu, pada saat memiring-miringkan bayinya, kita tahu bayi lagi sesak nafas, itu hemodinamiknya nggak stabil, Mbak. Seringkali bisa menyebabkan cedera pada susunan saraf pusatnya. Saya ambil contoh ketika dia dimiringkan, kepala ke bawah misalkan, ya, atau itu bisa tekanan darah akan fluktuatif dan itu bisa nggak bagus buat aliran darah ke otaknya, bisa terjadi IVH. Jadi sejak ada penelitian dari kelompok dokter di Turki itu kita sudah tidak memiring-miringkan lagi rekomendasinya. Makanya rekomendasi cuma satu posisi aja. Bayinya dibuat senyaman aja. Setelah dikasih surfaktan dikasih tekanan jalan napas positif CPAP berkelanjutan, gitu, Mbak. Ya kira-kira terjawab, Pak? Ya, terima kasih, Dokter. Ya, kalau yang tapi maksud saya gini, jangan disalahkan praktek yang masih miring-miringkan. Cuman mungkin kalau ada evidence yang baru, ya kita kan harus menggunakan bukti ilmiah yang baru itu untuk memperbaiki praktek kita, gitu ya. Kalau benar yang salah hanya di atas yang bisa menentukan hasilnya, ya nggak? Tapi paling nggak kita sebagai tenaga medis, kalau ada bukti ilmiah yang baru, kita pakai bukti ilmiah yang baru, ya. Oke. Ya, terima kasih, Dokter. Sama. Ya, baik, Dok. Berarti memang sebenarnya
penggunaan bisa selama 24 jam ya dok, dan juga memang untuk yang masalah miring-miring, untuk update terbaru sih memang tidak perlu, karena sebenarnya antara dimiringkan atau tidak juga sama gitu, tapi kan jika kita Nggak ada bisa bedanya. meminimalisir cedera yang bertambah, lebih baik itu yang kita pilih gitu ya dok ya. Ya, kurang lebih begitu. Oh iya, satu lagi, setelah surfaktan kalau ada sisa, masukin lagi ke kulkas, jangan taruh di suhu kamar. Oh iya. Karena nanti bisa ada resiko untuk berkembang kuman dan sebagainya, atau nanti inaktif. Dia kan suhunya harus dingin penyimpanannya. Kalau udah dipakai, dihangatkan, dipakai, diambil, kan masih ada sisa. Sisanya masukin lagi ke kulkas. Nanti kalau mau ngulang baru ditarik lagi keluar, dihangatkan. Kurang lebih gitu.